Selamat berjumpa kembali di channel kami Bojapedi. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips sederhana untuk membuat nomor rumah dengan menggunakan bahan kayu dan lem tembak. Jadi bahan ini kita gunakan agar nomor rumah yang akan kita buat bisa menimbulkan kesan 3 dimensi atau timbul. Untuk yang pertama, kita siapkan kayu potongan dengan kurang lebih panjang 12 cm dan lebarnya 8 cm. Saya siapkan 2 buah. Kemudian saya haluskan menggunakan amplas sederhana seperti ini agar tepi potongannya bisa menjadi lebih rapi, sehingga untuk hasil juga akan lebih maksimal. Untuk rekan-rekan bisa menggunakan mesin amplas untuk hasil yang lebih optimal. Kalau ini kebetulan kayu saya adalah kayu bekas potongan yang sudah saya haluskan. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menggambar pola nomor rumah yang akan kita buat. Di sini saya membuat nomor pola dengan tulisan G3. Yang pertama saya gambarkan pola huruf G pada kayu yang pertama dan angka 3 pada kayu yang kedua. Teman-teman bisa menggunakan pensil ataupun spidol yang nantinya akan membentuk pola seperti ini. Pola ini nanti akan kita tutupi dengan menggunakan lem tembak. Apabila masih kurang rapi, rekan-rekan bisa menyesuaikannya sehingga secara bentuk juga akan lebih bagus. Kemudian saya menggunakan lem tembak dengan kualitas yang cukup mumpuni, kemudian juga lem tembak isinya juga besar. Langsung saja kita isi polanya dengan menggunakan lem tembak. Lakukan pengisian pola menggunakan lem tembak dari bagian yang tepi yang paling tepi, kemudian searah membentuk pola huruf. Nah, teman-teman harus melakukannya teknik ini dengan cukup hati-hati agar pola yang terbentuk juga lebih bagus. Secara tepiannya juga lebih rata. Ini saya membentuk pola huruf G seperti ini. Kemudian ini adalah pembentukan pola yang kedua. Yang ini saya membentuk pola angka 3 seperti ini. Caranya juga sama dengan menuangkan atau menembakkan lem tembak pada ujung teratas sampai dengan ujung terbawah, dibentuk secara zigzag pada saat kita menekannya, sehingga akan lebih rata seperti ini. Ini adalah hasil pembentukan pola 3 dimensi dengan menggunakan lem tembak. Saya buat G3 seperti ini. Kemudian apabila masih dirasa kurang rapi, rekan-rekan bisa merapikan tepinya menggunakan cutter. Jadi tepian yang masih kurang rata bisa dipotong dan disempurnakan menggunakan cutter. Apabila sudah cukup rata, teman-teman tidak usah memotongnya. Namun hal ini juga akan membutuhkan teknik juga agar bisa lebih rapi. Ini seperti ini adalah sudah dirapikan. Nah, untuk selanjutnya, karena kita akan mewarnai bagian yang tidak ditutupi oleh lem tembak dengan warna lain, maka di sini saya tambahkan pasta kertas pada bagian lem tembak yang ada seperti ini. Setelah ditambahkan semuanya, juga nantinya bagian ini juga akan dibentuk sesuai dengan 3 dimensi dari lem tembaknya. Dirapikan menggunakan cutter seperti ini. Memang harus hati-hati agar pola yang terbentuk bisa juga rapi. Lakukan secara hati-hati sesuai pola. Nah, seperti ini. Untuk hasil yang maksimal, rekan-rekan bisa menggunakan cutter dengan ujung yang tajam agar hasil potongannya juga halus seperti ini. Ini untuk angka 3. Kemudian saya melakukan yang sama untuk huruf G. Tadi pada bagian tertepi, yang paling tepi di bagian lem tembaknya kita potong seperti ini. Jadi memang membutuhkan kesabaran dan ketelatenan, namun saya rasa hasilnya juga akan cukup puas jika teman-teman melakukan teknik ini dengan kesabaran dan hati-hati.
seperti ini. Nah, ini sudah hampir selesai seperti ini, G3. Nah, selanjutnya saya memilih warna dasar kuning pada bagian kayu selain dengan bagian lem tembak. Saya semprotkan sebanyak 2 lapis untuk mewarnai kayunya. Saya menggunakan cat pilok sederhana seperti ini. Pastikan saat kita menambahi lapisan demi lapisnya, lapisan pertama harus cukup kering agar hasilnya bisa maksimal, kemudian ditambah lapisan berikutnya. Kemudian sebagai memperindah nomor rumah, ini saya buat frame. Jadi saya siapkan frame dari bekas potongan kayu kurang lebih dengan lebar 2,5 cm. Di sini saya siapkan membentuk kotak. Nah, seperti ini kita ukur. Jadi harus presisi. Untuk sambungan tepinya saya nanti akan gunakan paku dengan sudut mungkin kurang lebih 45 derajat menggunakan alat bantu potong miter saw. Nah, ini pertama kita potong 90 derajat sesuai dengan batas tadi. Lakukan pemotongan secara menyeluruh seperti ini. Setelah semuanya terpotong, maka kita rubah sudut miter saw-nya menjadi sudut 45 derajat dengan memiringkannya ke bagian kiri seperti ini. Di bagian miter saw sudah terdapat penanda, tinggal kita setting saja ke 45 derajat. Kemudian kita lakukan pemotongan pada bagian sudut yang dalam dengan sudut 45 derajat pada keempat potongan kayu yang telah disiapkan. Jadi seperti ini. Untuk mata potong pada miter saw saya menggunakan mata potong khusus berganti kayu, jadi potongannya bisa lebih halus. Ini adalah hasil pemotongannya. Agar tepi potongannya bisa lebih halus lagi, jangan lupa rekan-rekan bisa melakukan pengaplasan sehingga nantinya sambungannya antar sudut bisa lebih rapat dan lebih rapi seperti ini. Kemudian ini saya simulasikan pada papan nomor yang sudah kita buat tadi. Jadi secara simulasi nanti akan kita sambungkan seperti ini dan hasilnya kita pastikan rapat dengan kayu yang kita siapkan sebelumnya. Apabila kurang rapat maka dapat dilakukan pemotongan kembali. Nah, ini saya gunakan lem kayu dan juga kita sambungkan dengan paku tembak seperti ini. Kita sambungkan dengan paku tembak. Saya menggunakan paku tembak dengan ukuran kurang lebih panjang 3 cm seperti ini. Saya persambungannya saya sambung dengan 2 buah paku. Kemudian sudah membentuk frame persegi panjang, kita masukkan nomornya tadi dan kita pastikan pas seperti ini. Nah, setelah sudah pas maka kita keluarkan lagi dan kita warnai framenya menggunakan cat semprot berwarna hitam. Saya gunakan cat pilok pada umumnya yang rekan-rekan bisa temui di toko bangunan. Kurang lebih sekarang satu kaleng harganya 30.000, namun rekan-rekan bisa menggunakannya untuk banyak project. Jadi cukup pewarnaannya tidak usah terlalu tebal, sudah cukup seperti ini. Nah, ini hasil pengecatannya. Kemudian kita kelupas plester kertas yang untuk menutup bagian lem tembak tadi pada nomor papannya seperti ini. Nah, rekan-rekan bisa mengelupasnya secara hati-hati agar lem dari plester kertasnya tidak tertinggal seperti ini. Kemudian saya gunakan spidol permanen untuk mewarnai bagian lem tembaknya agar terlihat lebih rapi dan menjadi bagian yang lebih 3 dimensi. Ini saya melakukan pewarnaan secara sederhana seperti ini menggunakan spidol ataupun pewarna yang lain yang rekan-rekan miliki di rumah. Saya menggunakan spidol permanen. Lakukan untuk huruf dan angka yang sudah dibentuk, pastikan bagian tepinya juga diperindah agar lebih rata seperti ini. Ini untuk huruf G nya, kemudian
Ini untuk angka 3-nya. Tekniknya sama, cukup simpel sebenarnya. Rekan-rekan bisa melakukan teknik ini di rumah. Untuk teknik ini juga bisa digunakan untuk pembuatan nomor di restoran ataupun di rumah makan. Jadi apabila mendapatkan project, rekan-rekan bisa membuat nomor rumah makan ataupun nomor meja dengan menggunakan teknik seperti ini. Nah, ini hasilnya sudah cukup rapi, G3. Kemudian kita tempatkan pada framenya seperti ini, sudah cukup pas ya, seperti ini. Kemudian kita tahan paku menggunakan paku tembak dari samping seperti ini. Apabila tidak mempunyai paku, rekan-rekan bisa melakukannya dengan menambahkan lem saja, saya kira sudah cukup kuat. Ini adalah hasil penyambungannya, sudah cukup rapi. Dan yang terakhir, saya gunakan lapisan clear finish ataupun clear gloss agar nomor rumahnya bisa terlihat lebih glossy lagi dan lebih menarik. Seperti ini, mungkin 1 lapis saja atau 2 lapis sudah cukup. Setelah kita tunggu kering, nah kita pastikan kering, kemudian kita tambahkan gantungan untuk bagian nomornya pada bagian belakang agar nanti bisa dicantelkan pada tembok dan bisa cukup kuat menggantung. Saya gunakan gantungan dari gantungan figura seperti ini. Nah, itu tadi adalah cara pembuatan nomor rumah sederhana. Semoga bisa menginspirasi rekan-rekan. Jangan lupa subscribe channel ini untuk terus berkembang. Terima kasih.